15 menit di hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025. Kali ini kita akan main game Minecraft lagi bersama Abi. Kita akan ngomongin lucu baru kita akan masuk ke wordnya ya guys. Mendatangkan banyak manfaat. Selain meningkatkan kesehatan, mengurangi asupan gula juga dapat mencegah berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, serta gangguan metabolisme tubuh. Oleh karena itu, berikut ini 3 cara yang kita harus download lagi guys. Kita akan coba download ya. Kalau bagian download ini lama kita akan skip. Pertama, konsumsi buah sebagai alternatif. Itu cuma 1 MB guys downloadnya. Buah-buahan mengandung gula alami yang lebih sehat. Tapi bagian ini kita perlu skip ya guys. Menantinya kemudian. Oke, proses download sudah selesai. Kita sudah berada di tahap modified token server dan tulisan Minecraft sudah berubah menjadi Better on Bedrock. Itu berarti tandanya tahap lagi. Kita akan segera masuk ke wordnya. Jangan lagi khawatir dan jangan ragu untuk ceritakan dan tanyakan masalah yang Anda alami langsung bersama psikolog dalam ruang. Oke, kita sudah masuk ke wordnya dan sekarang sedang hujan guys. Kafing dulu guys, kafing senjata kawatan 2. Ya, pendengar, Kementerian Kesehatan mencatat kasus suspek chikungunya 2025 tertinggi ini berada di Jawa Barat. Ya, dikutip dari prfmnews.id, kasus chikungunya di Jawa Barat, pendengar, mengalami peningkatan signifikan. Hal ini disampaikan oleh Kabiro Komunikasi dan Informasi Publik dari Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman. Suspek chikungunya pada minggu pertama sampai dengan minggu ke-9 2025 mengalami kenaikan drastis dibandingkan minggu yang sama pada tahun 2023 dan 2024. Sehingga harus ada intervensi dari petugas seperti pengendalian faktor penyebab chikungunya. Ya, untuk tahun 2025 ada 5 provinsi dengan kasus suspek chikungunya yang paling tinggi. Yang pertama ada Jawa Barat, 6.674 pasien. Kemudian ada Jawa Tengah, 3.388 pasien. Kemudian ada Jawa Timur, 2.903 pasien. Sumatera Utara 1074 pasien dan Banten 838 pasien. Ya, sekali lagi ini adalah perhitungan dari pekan pertama sampai dengan pekan ke-9 di tahun 2025. Jadi tahun ini dibandingkan tahun lalu dan juga 2 tahun lalu, Jawa Barat ini memiliki suspek penyakit chikungunya paling tinggi di Indonesia. Ya, dan mengatasi hal ini, pendengar, Kementerian Kesehatan tengah melakukan langkah pengendalian seperti surveillance faktor, kemudian pengendalian faktor risiko lingkungan, serta penilaian awal risiko terhadap sinyal peringatan dini berpotensi pada kejadian luar biasa. Jadi ada deteksi penyebab, kemudian juga faktor risikonya seperti rumah, tempat tinggal, begitu ya. Kemudian juga deteksi awal, apakah kemudian hal ini nantinya akan dianggap kejadian luar biasa atau tidak. Ya, sampai dengan saat ini belum tersedia obat antivirus khusus untuk penyakit chikungunya.
Penanganan penyakit ini umumnya dilakukan dengan mengurangi gejala, beristirahat, menjaga asupan cairan, dan mengonsumsi obat pereda nyeri sendi. Ya, Kabiro Komunikasi dan Informasi Publik dari Kementerian Kesehatan, Aji, mengatakan saat ini yang bisa dilakukan masyarakat adalah rutin dan konsisten melakukan upaya 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, serta mendaur ulang atau mengubur barang bekas. Ya, kalau bicara 3M ya pendengar, ini mirip sekali dengan penanganan atau pencegahan penyakit demam berdarah atau DBD pendengar. Chikungunya sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan menyerang manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk ini adalah jenis nyamuk yang sama dan menyebabkan demam. Kedua jenis ini adalah jenis nyamuk yang sama dengan penyebab nyamuk demam berdarah, pendengar. Ya, jadi ternyata Aedes aegypti ini selain bisa menyebabkan demam berdarah, juga bisa menyebabkan chikungunya, pendengar ya. Rasanya tuh demam, kemudian juga nyeri sendi. Yang paling utama kalau chikungunya itu badannya lemas sekali ya. Kemudian persendian ini terasa ngilu sekali. Tidak ada obat khusus, tidak ada antivirus khusus. Jadi kalau Anda ataupun kerabat Anda atau keluarga Anda ada yang menderita chikungunya atau kata dokter menderita chikungunya, begitu obatnya adalah multivitamin, kemudian istirahat, dan juga obat pereda rasa nyeri pada sendi, pendengar. Ya, jadi sekali lagi memang antisipasinya adalah 3M, pendengar ya. Ya, sekali lagi 3M ini memang musim-musim seperti ini ya, apalagi tadi malam habis hujan begitu ya, ini harus digalakkan kembali 3M-nya. Menguras tempat penampungan air, jangan sampai ada wadah-wadah yang bisa menampung air, kemudian nyamuk bisa bertelur di situ begitu ya. Kemudian mendaur ulang, mengubur barang bekas yang sudah tidak dipakai, lebih baik dibuang atau dikubur saja. Ya, kemudian yang paling penting adalah menjaga kebersihan rumah kita dan juga lingkungan sekitar kita, pendengar. Yang di wilayahnya barangkali sudah mulai ada yang terdeteksi chikungunya, Anda bisa sampaikan seperti apa bentuk antisipasinya ya, pendengar PRFM. Karena chikungunya ini juga biasanya kalau satu orang kena di satu lokasi ini, biasanya ada beberapa juga yang mengikuti begitu ya. 081-881-1075 bisa kembali Anda gunakan, pendengar. Tahun Indonesia Merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ayo bersatu dan maju bersama PRFM. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno untuk pertama kalinya membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Momen bersejarah tersebut ternyata memiliki sejumlah fakta menarik di baliknya. Berikut ini 3 fakta menarik di balik Hari Proklamasi Indonesia. Pertama, teks proklamasi dibacakan pada saat bulan Ramadan, 17 Agustus 1945. Bertepatan dengan bulan Ramadan 1364 Hijriah. Bahkan Presiden Soekarno kabarnya meminta rekomendasi ke beberapa ulama terkait pemilihan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Kedua, naskah asli teks proklamasi sempat dibuang ke dalam tempat sampah. Saat naskah proklamasi telah selesai diketik, Sayuti Melik tidak sengaja membuang naskah asli yang ditulis tangan oleh Soekarno ke tempat sampah. Pada saat itu, Sayuti berpikir bahwa naskah tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi. Untungnya, naskah asli proklamasi tersebut berhasil ditemukan dan diselamatkan oleh seorang wartawan asal Aceh, Burhanuddin Muhammadiyah.
Ketiga, rekaman suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi yang sering kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Sebenarnya, momen pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 sempat direkam secara langsung. Akan tetapi, karena keterbatasan teknologi, suara rekaman tersebut tidak terdengar dengan jelas. Alhasil, Presiden Soekarno pun kemudian merekam ulang pembacaan teks proklamasi di studio RRI pada tahun 1951. Itu dia 3 fakta menarik di balik peristiwa proklamasi pada 17 Agustus 1945. 80 tahun Indonesia merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ayo bersatu dan maju bersama PRFM. Halo Good People, tahukah kalian pentingnya minum air mineral setiap hari? Kalian harus tahu loh, air mineral memiliki peran vital dalam tubuh kita. Sekitar 60% tubuh kita terdiri dari air yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh, membantu pencernaan, mengangkut nutrisi, dan mendetoksifikasi tubuh. Minum cukup air membantu kita tetap sehat, bertenaga, dan juga fokus. Banyak penelitian menyarankan kita untuk minum minimal 2 liter air mineral per hari atau sekitar 8 gelas. Namun, kebutuhan ini bisa berbeda-beda tergantung usia, aktivitas, dan kondisi cuaca. Dengan memenuhi kebutuhan ini, tubuh kita dapat berfungsi optimal dan terhindar dari dehidrasi. Jika tubuh kekurangan air, dampaknya bisa serius loh. Beberapa di antaranya bisa menyebabkan dehidrasi, gangguan fungsi otak, masalah pencernaan, dan risiko penyakit jangka panjang. Maka dari itu, mari jadikan kebiasaan minum air mineral minimal 2 liter per hari sebagai langkah sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan kita. Ingat, hidrasi yang baik adalah kunci hidup sehat. Coba komen di bawah kebiasaan kalian minum berapa gelas per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh air minum Almasum. Kesegaran asli dari air gunung Manglaya. Mau jalan-jalan tapi takut macet? Mau pergi keluar tapi takut hujan? Atau bingung gimana persyaratan pembuatan SIM? Gak usah ragu, tanyakan informasi seputar cuaca, informasi lalu lintas, serta keluhan pelayanan publik melalui media sosial kami. Twitter dan Instagram di @prfmnews dan WhatsApp di nomor 081 881 1075. Tenang aja, semua keluhan dan pertanyaan Anda pasti kami jawab. Ikuti media sosial kami di Twitter dan Instagram @prfmnews serta WhatsApp di 081 881 1075. Info cuaca. Ya, siang ini kami lengkapi informasi cuaca untuk Anda bersama Prakirawan BMKG Bandung, ada Teh Aris. Selamat pagi menjelang siang, Assalamualaikum. Ya, Teh Aris sudah tersambung ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Teh Aris. Iya, selamat pagi, Waalaikumsalam Teh Widya. Iya, kita langsung update informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Silakan Teh Aris. Ya, Teh Aris, kita langsung ke informasi cuaca siang ini. Oh, mandi izin Teh Widya, suaranya kurang kedengaran. Baik, kalau saat ini sudah terdengar suara saya? Oh ya, sudah Teh. Oke, baik. Kita lanjut dengan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini ya, Teh Aris. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Selamat pagi, tentunya PRFM, Teh Widya, serta para pendengar PRFM dimanapun berada. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandung Raya di tanggal 12 Agustus 2005. Mulai pagi hari di jam 7 pagi hingga jam 1 siang dalam kondisi cerah berawan, namun ada potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi,
Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran. Untuk di siang harinya di jam 1 siang hingga jam 3 sore dalam kondisi hujan sedang hingga lebat pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Depok, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten dan Kota Bekasi. Untuk potensi hujan ringan hingga sedangnya di sekitar wilayah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Adapun untuk peringatan dininya yaitu selalu waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir angin kencang pada menjelang siang hingga malam hari pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Depok, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Bekasi. Untuk perkiraan cuaca wilayah Bandung Raya hari ini, untuk di Kota Bandung di jam 7 pagi dalam kondisi hujan sedang, untuk di jam 10 malam dalam kondisi hujan ringan, untuk di jam 1 siang dalam kondisi hujan sedang, untuk di jam 4 sore hingga jam 7 malam dalam kondisi hujan ringan, dengan suhu sekitar 15 hingga 24 derajat Celcius dengan arah angin dari barat daya, kecepatannya 7 km per jam. Untuk di Kota Bandung, dimulai dari pagi hingga jam 7 malam dalam kondisi hujan ringan dengan suhu sekitar 18 hingga 24 derajat Celcius dengan arah angin dari barat daya, kecepatannya 6 km per jam. Untuk di Bandung Barat, dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 7 malam dalam kondisi hujan ringan dengan suhu sekitar 16 hingga 24 derajat Celcius dengan arah angin dari barat, kecepatannya 6 km per jam. Untuk informasi perairan terkait perkiraan tinggi gelombang hari ini, di perairan selatan Jawa Barat, ketinggian dimulai dari 1,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan utara Jawa Baratnya, ketinggian dimulai dari 0,8 hingga 1 meter. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini saya sampaikan, Teh Widya. Baik, Teh Aris, terima kasih informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Saya pagi. Prakirawan BMKG Bandung pendengar Data Teh Aris baru saja berbagi informasi untuk Anda dan kembali kami sampaikan bahwa hingga malam hari nanti masih ada potensi hujan. Jadi siang hari ini berpotensi hujan sedang, sore ke malam hari ini berpotensi hujan ringan. Untuk Kota Bandung suhu antara 18 hingga 24 derajat Celcius. Itu artinya sampai dengan malam hari nanti Anda harus waspada, siap-siap untuk membawa perlengkapan anti hujan, mulai dari jas hujan, payung, begitu ya, dan sebagainya ya. Masih ada potensi hujan hingga malam hari nanti. Informasi perakiraan cuaca disampaikan langsung oleh Teh Aris, perakirawan BMKG dalam Info Cuaca Pendengar. Info cuaca. News Subject PRFM. Pemerintah Kota Cimahi menargetkan sampah yang diproduksi tak lagi diangkut ke tempat pembuangan akhir atau zero to TPA. Demi mewujudkan hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cimahi, Hanifah Listiarini, mengatakan pihaknya akan melakukan optimalisasi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Ini kalau kita hitung, kurang lebih dengan melakukan ini saja masyarakat mengolah sampah organiknya, kemudian juga melakukan pemilahan sampah yang memang punya nilai jual, selesaikan di rongsok atau mangga mau di bandar, atau masa dekah sampah ke orang yang menerima, atau ke bank sampah, ini bisa dilakukan. Nah, kurang lebih hitungan kami adalah ini bisa menyelesaikan 60% dari produksi sampah masing-masing rumah tangga.
Berarti kita punya PR 40. Nah, 40 ini kita selesaikan di tengah. Di tengah, kalau dulu kita dalam modelnya hanya kumpul, angkut, buang ke TPA. Nah, di angkut ini sekarang mari kita olah dulu. Lebih lanjut, Hanifah mengatakan, saat ini Pemkot Cimahi telah menyiapkan sejumlah teknologi pengelolaan sampah, baik dari sampah organik maupun sampah anorganik. Bahkan, menurut Hanifah, Pemkot Cimahi juga tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk pengelolaan sampah residu. Di tingkat kota, kita sudah menyiapkan beberapa titik untuk pengolahan sampah. Memang metode yang digunakan saat ini oleh Kota Cimahi adalah yang pertama kita mempunyai satu pusat makotisasi. Jadi untuk organiknya kita pelihara kurang lebih kapasitasnya 5 ton per hari dan mudah-mudahan kita menuju ke 10 ton per hari. Itu dari sampah organik. Kemudian sisanya kita semuanya alatnya sangat sederhana, hanya menata sampah yang anorganik yang tidak punya nilai jual. Kita pilah yang situ saja yang tidak bisa diolah, kita tata menjadi serpihan-serpihan namanya RDF. Refuse Derived Fuel, yang ini bisa menjadi salah satu bahan alternatif pengganti batu bara. Dan tentunya ini yang akan mengambil adalah pabrik-pabrik yang menggunakan tungku bakar yang mempunyai suhu yang cukup tinggi, misalnya di semen atau juga di tekstil. Kemudian juga untuk organiknya ditata juga sisa dari pembuangan yang sudah dipakai untuk maggot, bukan composting, ataupun ini dikeringkan. Sehingga ini juga mempunyai nilai yang namanya biomas, yang ini bisa kita gabung dengan LDF dan menjadi bahan bakar batu bara. Nah, tentunya masih ada residu. Harapan kami adalah residunya tidak lebih daripada 10-20% dari total. Itu dia informasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cimahi, Hanifah Listiarini, terkait pemerintah Kota Cimahi yang menargetkan sampah yang diproduksi tak lagi diangkut ke tempat pembuangan akhir atau zero to TPA. News Subject PRFM. Sebelumnya pendengar, Kementerian Kesehatan menyampaikan informasi bahwa pekan pertama hingga pekan ke-9 di tahun 2025 Jawa Barat ini mengalami kenaikan drastis pada kasus chikungunya dibandingkan tahun 2024 dan juga 2023. Seperti apakah penyakit chikungunya, pendengar? Ya, penyakit ini ditandai dengan demam mendadak disertai nyeri sendi yang hebat. Gejala lain yang dapat muncul adalah kelelahan, kemudian nyeri otot, sakit kepala, dan munculnya ruam di kulit. Meskipun penyakit chikungunya ini disebabkan oleh nyamuk pembawa virus yang sama, yaitu nyamuk Aedes aegypti, tetapi chikungunya dan demam berdarah ini memiliki perbedaan. Chikungunya ini memiliki gejala seperti demam tinggi yang tiba-tiba, kemudian nyeri sendi yang parah, seringkali di bagian tangan, pergelangan tangan, dan kaki yang menyebabkan sulit bergerak atau tiba-tiba lemas sekali. Kemudian gejala lainnya untuk chikungunya adalah nyeri otot, ada ruam kulit, kemudian sakit kepala dan mata merah. Sementara kalau DBD, pendengar, gejalanya adalah demam tinggi, nyeri sendi dan otot, ruam kulit, yang ruamnya ini berbeda dengan penyakit ruam pada chikungunya, pendengar. Kemudian gejala DBD atau demam berdarah adalah mual dan muntah, mengalami pendarahan, penurunan trombosit, dan nyeri perut yang parah. Nah, jadi kalau sama-sama demam, kemudian sama-sama sakit sendi, sama-sama ada ruam, ini harus segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Karena bisa jadi Anda atau keluarga Anda terkena salah satu penyakit ini. Tapi yang membedakan pada demam berdarah tinggi, ada penurunan trombosit, kemudian pendarahan, mual, muntah, dan nyeri perut yang
parah, pendengar. Ya, Kabiro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman menyampaikan himbauan kepada warga Jawa Barat agar rutin dan konsisten melakukan upaya 3M, menguras tempat penampungan air, kemudian menutup rapat tempat penyimpanan air, serta mendaur ulang mengubur barang bekas yang bisa menampung genangan air. Jadi kalau Anda punya bak mandi ataupun ember untuk menampung air, ini rajin dikuras. Kemudian tempat air, apalagi yang biasa membeli air bersih, ini ditutup dengan rapat. Kemudian barang-barang yang sudah tidak digunakan lebih baik dibuang atau dikubur saja. Intinya jangan sampai ada wadah atau tempat-tempat yang bisa menampung air ya. Seperti setelah hujan tadi malam begitu ya. Ini kan banyak genangan di mana-mana. Jadi jangan sampai di lingkungan Anda, di rumah Anda ini ada tempat-tempat yang bisa menampung genangan air hujan tersebut. Citizen Report. Kembali interaksi Anda pagi ini ada Kang Dadang atau Kang Dadong ini. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Hui, selamat pagi juga, waalaikumsalam. Info cuaca, kawasan Holis pagi ini berawan, belum keluar matahari, arus lalu lintas ramai lancar kedua arah. Siap, atur nuhun Kang Dadong, hati-hati berkendara. Kemudian juga ada Kang Sidik. Teh Widi, saya dulu pernah tahun 2000-an mengalami atau kena cikungunya. Kurang lebih begitu ya, Kang Sidik ya. Ya gitu, ciri-ciri dan sembuhnya lama. Saya dianjurkan minum air dari rebusan bunga dan daun, juga akarnya dibuang. Jenisnya adalah bidara putih. Oh, oke. Jadi, cari bunga, daun, dan juga akar bidara putih gitu ya. Bunga, daun, dan bunga dan daunnya direbus, tapi akarnya dibuang begitu ya. Betul gak? Saya salah lagi nanti bacanya ya. Oke, dianjurkan minum air dari rebusan bunga dan daun, juga akarnya buang bidara putih. Berarti kan bunga dan daunnya ya, bunga dan daun bidara putih direbus, ini bisa jadi obatnya cikungunya. Baik, hatur nuhun Kang Sidik ya informasinya. Ada Kang Rizky. Semoga yang mengalami atau terjangkit cikungunya segera diangkat dan diberikan kesembuhan. Amin, amin. Tahun ini angkanya naik drastis ya Kang Rizky dibandingkan tahun lalu dan tahun 2023. Kang Agus, cikungunya itu dari nyamuk. Coba rajin bebersih di rumah, ulah air runtah numpuk, bak mandi juga sering dikuras. Begitu kata Kang Agus. Siap. Berarti 3M-nya harus selalu digalakkan ya Kang Agus. Siap, atur nuhun ya. Ini merespon informasi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan bahwa Jawa Barat ternyata untuk suspek cikungunya minggu pertama sampai dengan minggu ke-9 tahun 2025 ini mengalami peningkatan yang signifikan, pendengar PR. Anda yang juga ingin merespon, barangkali ada tetangganya atau kerabatnya yang saat ini juga sedang mengalami cikungunya, apakah di tempat Anda ini sudah ada antisipasi begitu ya, seperti kerja bakti atau antisipasi 3M, sidak 3M dari RT RW setempat begitu ya, ataukah bahkan sampai fogging? Mangga Anda bisa lengkapi informasinya ya. Anda bisa sampaikan melalui nomor WhatsApp PRFM, interaksi langsung ataupun mention @PRFM News, pendengar. Citizen Report. Sampurasun wargi. Ada pengumuman penting nih bagi wargi Bandung yang aktif di kegiatan komunitas. PRFM punya program talk show Pojok Komunitas yang tayang setiap Sabtu
pukul 8 hingga 9 malam. Ceritakan kepada masyarakat tentang peran penting komunitas yang wargi ikuti bersama PRFM. Tunggu apa lagi? Hubungi redaksi PRFM di 081 881 1075. Kata radio. Sudut pandang radio di balik peristiwa. Disiarkan di 600 radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional di seluruh Indonesia. One Piece adalah komik Jepang yang ditulis dan diilustrasi oleh Eiichiro Oda. Serial ini mengisahkan petualangan Monkey D. Luffy beserta krunya bajak laut topi jerami dalam menjelajahi dunia fiksi bernama Grand Line untuk mencari harta karun mistis yang dikenal dengan sebutan One Piece. Sejak Oktober 99, komik One Piece dilengkapi dengan versi film kartun dan sudah sampai ke episode 1138. Pada tahun 2023, live action series One Piece juga sudah bisa kita tonton di Netflix. Serial One Piece terkenal di seluruh dunia, demikian juga di Indonesia. Pada bulan kemerdekaan Agustus 2025, One Piece jadi tambah ngetop. Pasalnya, ketika pemerintah meminta seluruh warga Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih selama 1 bulan penuh, sebagian masyarakat selain mengibarkan bendera merah putih, juga mengibarkan bendera One Piece. Banyak postingan di media sosial yang menjelaskan kenapa mereka melakukan hal ini. Pengibaran bendera One Piece bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap Indonesia, justru sebaliknya. Hal ini adalah simbol cinta kepada negara, sekaligus bentuk ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dinilai belum mampu melindungi hak-hak warga negara. Fenomena ini mendapat perhatian serius dari sejumlah pejabat dan politisi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad awalnya menilai pemasangan bendera One Piece sebagai upaya yang dapat memecah belah bangsa. Menko Polhukam Budi Gunawan menyampaikan ada provokasi dari sejumlah kelompok yang berupaya menurunkan marwah bendera merah putih dan menggantinya dengan simbol tertentu. Budi juga menegaskan bahwa tindakan yang mencederai bendera negara memiliki sanksi pidana yang diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Budi menambahkan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Mula Warman mengatakan, undang-undang tidak melarang rakyat mengibarkan bendera One Piece. Rakyat boleh mengibarkan bendera One Piece asal tidak lebih tinggi dan tidak lebih besar dari bendera merah putih. Seiring berjalannya waktu, respon politisi berubah. Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pengibaran bendera One Piece adalah bagian dari bentuk kreativitas dan tidak ada masalah sama sekali. Mantap, Bang Don. Sebelum One Piece ramai jadi pembicaraan di Indonesia pada bulan Agustus ini, sebetulnya sudah sejak lama ada 2 tokoh pemerintahan yang terekam menggunakan atribut One Piece. Gibran pada tahun 2024 saat kampanye Pilpres memasang pin bajak laut topi jerami One Piece di kemejanya. Sri Mulyani, Bendahara Negara, pernah posting di Instagramnya pada tanggal 30 Juli 2023. Dalam postingan tersebut, ada 3 foto dirinya yang sedang memakai topi jerami dan kemeja merah mirip karakter One Piece, Monkey D. Luffy. Dalam caption, Ibu Ani menulis, Luffy Style, siapa tokoh idolamu? Menurutmu, value apa yang mengesankan dari One Piece? Persahabatan dan membantu mereka yang membutuhkan. Kejar mimpimu, jangan pernah menyerah dan kehilangan harapan. Ada begitu banyak cara untuk mengajarkan kebijaksanaan dan nilai-nilai yang baik. Tetap memilih menjadi orang baik dan bijak. Presiden Prabowo belakangan juga menegaskan bahwa pengibaran bendera One Piece tidak masalah dan tidak akan dirazia sepanjang tidak dibentur-benturkan dan tidak dipertentangkan dengan bendera merah putih. Akhir kata, masih banyak urusan bangsa ini yang jauh lebih penting. Jadi tak perlu terlalu banyak buang energi untuk pengibaran bendera One Piece. Saya Rafiq, sampai jumpa di Kata Radio berikutnya. Supaya obrolan Anda bersama teman lebih berisi, dengerin terus Kata Radio di radio kesayangan kamu. Sampai jumpa.
olahraga untuk Anda pagi ini pendengar. Jadwal Piala Kemerdekaan hari ini, Timnas U17 akan berhadapan dengan Tajikistan. Ya, pendengar, Piala Kemerdekaan 2025 akan kick off Selasa hari ini. Dan berikut jadwal bertanding Timnas U17 pada laga pertama. Pendengar, Piala Kemerdekaan 2025 digelar sebagai persiapan Garuda Muda menatap Piala Dunia U17 2025. Indonesia hari ini akan berhadapan dengan Tajikistan dan nantinya akan berhadapan dengan Uzbekistan dan Mali. Stadion utama Sumatera Utara akan menjadi venue pertandingan dan Tajikistan akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia U17. Laga Piala Kemerdekaan akan kick off pada hari ini Selasa 12 Agustus 2025 pukul 19.30 nanti malam. Indonesia tergabung di grup H Piala Dunia U17. Brazil, Honduras, dan Zambia akan menjadi lawan Indonesia untuk memburu tiket ke babak 32 besar. Sementara itu untuk Piala Kemerdekaan U17, Indonesia sudah memanggil sebanyak 30 pemain. Salah satunya ada Matthew Baker. Nova Arianto masih dipercaya untuk menangani timnas U17. Ia dibantu oleh Haryanto Prasetyo dan Dwi Priyo Utomo yang memegang peran sebagai asisten pelatih. Setelah melawan Tajikistan, Indonesia akan berhadapan dengan Uzbekistan pada tanggal 15 mendatang dan Mali pada tanggal 18 Agustus. Jadi tahun ini akan ada perebutan posisi ya untuk masuk ke Piala Dunia U17 dan Piala Kemerdekaan ini adalah sebagai ajang pemanasan ya dan uji tempur kalau boleh dibahasakan. Untuk Piala Kemerdekaan, kick-off-nya nanti malam pukul 19.30 dan jadwal Indonesia nanti malam akan bertanding melawan Tajikistan dari Stadion Utama Sumatera Utara. Pendengar. Sekali lagi Indonesia bergabung bersama Brazil, Honduras, dan Zambia ya untuk berburu tiket babak 32 besar Piala Dunia U17 tahun 2025 ini, pendengar. Ya, tentu saja sama-sama kita doakan ya Indonesia malam hari nanti bisa memenangkan laga melawan Tajikistan di laga perdana Piala Kemerdekaan 2025, pendengar. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. Taman Alun-Alun Kota Bandung resmi ditutup sejak Senin 11 Agustus lalu. Penutupan ini akan berlangsung hingga 4 bulan ke depan, dikarenakan adanya proyek penataan tahap 2 Alun-Alun Kota Bandung. PLT Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DPKP Kota Bandung, Yuli Ekadianti mengatakan sejumlah perbaikan penting akan dilakukan pada penataan tahap 2 ini. Di antaranya seperti perbaikan pagar, perbaikan lampu penerangan, dan perbaikan ram shelter menuju basement alun-alun Kota Bandung. Memang waktu di tahun 2024 itu memang sudah ada penataannya tahap 1 itu kita memperbaiki waktu tahap 1 itu restitusinya, kemudian juga perbaikan drainase saluran yang ke basement gitu ya. Nah untuk di tahap 2 ini kita melengkapi fasilitas yang ada di alun-alun Bandung ya, ada untuk perbaikan pagar, kemudian juga perbaikan habitat tanaman yang rusak, dan juga ada penggantian untuk beberapa tanaman. Ke bawah kan pasti ke kemudian juga ada perbaikan shelter shelter yang menuju ke basementnya itu ya, kita pasangin kanopinya juga kita perbaiki. Kemudian area perkerasannya juga itu ada kita perbaiki, sama ada penambahan untuk ramp bubble, kemudian untuk penerangan gitu, dan fasilitas lainnya ada beberapa yang kita tambah. Itu dia informasi dari PLT Kepala Bidang Pertamanan
dan Dekorasi Kota pada Dinas Aku bakal aja, boleh Perumahan nggak sih dan sepadannya? Kawasan Pemukiman atau DPKP Kota Bandung, Yuli Eka Dianti, terkait penutupan Taman Alun-Alun Kota Bandung hingga 4 bulan ke depan. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. Sekarang konsultasi kesehatan tidak harus datang langsung ke klinik atau ke rumah sakit loh. Karena ada talk show Tanya Dokter di PRFM setiap hari Rabu pukul 8 hingga jam 9 malam. Tanya Dokter bersama Dr. Dani Kartikasari yang akan memberikan jawaban atas masalah kesehatan Anda. Dan konsumsi obatnya juga hati-hati, beresiko terjadi hipoglikemi atau gulanya menjadi sangat turun. Di sini untuk penderita diabetes harus sangat berhati-hati, harus konsultasi dulu dengan dokternya. Tunggu apa lagi? Simak terus Tanya Dokter hanya di PRFM. Siang hari ini pendengar, kami akan lengkapi informasi untuk Anda dengan headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya, kami mengajak Anda untuk kembali mengenang teks proklamasi 80 tahun silam, pendengar. Tepat jam 10 pagi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Headline News PRFM. Headline News PRFM. Informasi pertama siang hari ini dalam headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Bandung serahkan sengketa pengelolaan kebun binatang Bandung ke polisi dan kejaksaan. Dikutip dari antaranews.com, pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat menyatakan penanganan konflik internal antara dua manajemen kebun binatang Bandung sepenuhnya diserahkan kepada penegak hukum. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, untuk izin pengelolaan Bandung Zoo ke depan akan menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat untuk menentukan siapa yang berhak mengelola lembaga konservasi tersebut. Farhan menegaskan, saat ini penanganan kasus melibatkan Kementerian Kehutanan, Kepolisian, dan Kejaksaan Tinggi. Namun demikian, ia mengaku belum mengetahui sampai kapan kebun binatang Bandung akan ditutup. Sementara itu, Yayasan Marga Satwa Taman Sari, John Sumampau menjelaskan, penutupan sementara yang dilakukan adalah langkah pengamanan aset pemerintah Kota Bandung. Informasi lainnya, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur sebut SE Saun Horeg bisa naik menjadi Perda ataupun Pergub.
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur menilai surat edaran bersama terkait penggunaan sound system horeg berpotensi ditingkatkan menjadi peraturan daerah atau peraturan gubernur. Pernyataan ini membuat SEB yang diterbitkan Pemprov Jawa Timur bersama Polda dan Pangdam Brawijaya menjadi sebuah regulasi yang lebih mengikat. Sekretaris MUI Jawa Timur, Hasan Ubaidillah mengatakan, pihaknya sejak awal sudah dilibatkan dalam penyusunan surat edaran tersebut, mulai dari rapat di Gedung Negara hingga perumusan di Bakes Bangpol. Hasan menambahkan dalam pembahasan surat edaran, sudah disampaikan bahwa Majelis Ulama Indonesia akan menjadi bagian utama untuk merumuskan regulasi yang lebih mengikat. Demikian pendengar dua informasi dalam Headline News pukul 10 siang hari ini. Informasi lainnya kami hadirkan kembali untuk Anda pukul 11 mendatang. Saya Widya Libriawan. Headline News PRFM. Ya, pendengar, sebelum kami hadirkan kembali informasi lainnya untuk Anda dan saya bacakan kembali interaksi dari Anda, kami hadirkan dulu satu lagu milik Rumah Sakit dengan Kuning. Suara apa tuh guys? Ting ting ting. Suara tukang es potong. Sama itu suka agak delay dah. Delay banget dah. Domba. Kita simpen dulu lah.
Kita mau coba bangun kos-kosan lagi guys. Aduh, geli. Gak boleh. Delay banget dah. Kami akan bantu sampaikan keluhan Anda kepada pihak yang berwenang dan membantu menyebarkan informasi penting yang Anda miliki. Hubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di 081 881 1075, telepon 022 422 1075. Nyalakan radio Anda dan pilih 107,5 untuk mendengarkan radio PRFM. Di PRFM, Anda dapat menyimak informasi seputar isu-isu terhangat dari para narasumber terpercaya. Di sini, Anda juga dapat menyimak berbagai talkshow menarik yang dapat menambah informasi dan wawasan Anda. Gak mau ketinggalan informasi terkini? Ayo simak radio PRFM sekarang juga. News Subject PRFM. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan bahwa akan terdapat 2 layanan transportasi massal yang beroperasi di Kota Bandung. Yang pertama, BRT Bandung Raya akan menghubungkan wilayah barat dengan timur Kota Bandung. Dan kedua, wilayah utara dengan selatan Kota Bandung akan dilayani oleh transportasi massal monorail. Farhan menjelaskan layanan monorail ini merupakan proyek langsung dari pemerintah pusat. Menurut Farhan, hadirnya 2 layanan transportasi ini diyakini dapat menjadi tulang punggung untuk permasalahan transportasi umum di Kota Bandung. Anda harapkan kita akan bisa membangun dan mengoperasikan tulang punggung transportasi umum, yaitu yang menghubungkan antara timur dan barat, utara selatan. Timur barat insya Allah wujud dengan adanya BRT. Utara selatan, ini resmi ya, Anda bisa cek langsung ke Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan sudah ke Perancis atas perintah dari Pak Prabowo, bertemu dengan Menteri Perhubungan di sana, dan menghidupkan kembali proposal monorail Bandung Utara, Bandung Selatan. Dan Menteri Perhubungan serta Dirjen Kereta Api secara spesifik mengatakan mengatasi transportasi umum Kota Bandung. Nah ini 2 tulang punggung nanti. Angkotnya di mana? Di sekeliling 4 kuadran ini akan dibangun. Itu dia informasi dari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang menyatakan bahwa akan terdapat 2 layanan transportasi massal yang beroperasi di Kota Bandung. News Subject PRFM. Interval kedua kebersamaan kita siang hari ini pendengar, dan saya Widya Libriawan masih akan bersama Anda hingga pukul 13 siang hari nanti. Sebelumnya, ada Kabiro Komunikasi dari Kementerian Kesehatan yang menyampaikan data bahwa Jawa Barat ini selama 9 pekan di tahun 2025, 9 pekan awal di tahun 2025, ini mengalami peningkatan drastis untuk suspek chikungunya. Pendengar, angkanya naik kalau dibandingkan 2024 dan 2023. Ya, tentu saja ini bukan berita baik, tapi di sisi lain, Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa dengan adanya data ini, warga Jawa Barat ini harus lebih aware ya, atau lebih lebih peduli dengan yang namanya kesehatan lingkungan. 3M-nya kembali digalakan begitu ya, menguras penampungan air, kemudian juga menutup penampungan air dan juga mengubur barang bekas yang bisa menjadi sumber genangan air.
ya, yang bisa menjadi tempat nyamuk untuk bertelur, pendengar. 3M-nya kemudian juga kalau merasa kondisinya tidak sehat, tidak baik, ini langsung periksakan pada fasilitas kesehatan. Semoga di tempat Anda, di wilayah Anda tidak ada yang terkena cikungunya ya, pendengar PR. Citizen Report. Untuk Anda yang pernah mengalami cikungunya, Anda boleh berbagi cerita sembuhnya pakai obat apa, kemudian saat itu gejalanya apa ya. Barangkali ini bisa menjadi informasi yang ditunggu oleh pendengar PRFM lain yang barangkali saat ini sedang mengalami gejala serupa. Kalau kata Kang Budi, Teh Widi, kata teman yang sudah kena cikungunya, katanya demam dan sendinya nyeri sekali. Mudah-mudahan warga Jabar sarehat ya, dijauhkan dari segala jenis penyakit, amin. Apalagi di musim-musim sekarang ya. Tadi malam contohnya, hujan tiba-tiba deras, dan durasinya juga cukup panjang ya tadi malam. Hati-hati, mangga diperiksa kembali di rumah Anda. Jangan sampai ada wadah yang bisa menampung sisa air hujan. Ada Kang Wanda, kalau sudah dinyatakan tertinggi di Jawa Barat, seharusnya dinas terkait memberikan himbauan dan edukasi warga soal penyakit ini supaya bisa dicegah. Mangga, hatur nuhun Kang Wanda ya, diteruskan. Ini data kita sepanjang 9 pekan pertama satu Indonesia dibandingkan 2 tahun sebelumnya dan juga tahun sebelumnya. Hati-hati ya warga Jabar, warga Bandung Raya dan juga pendengar PR. Interaksi lain disampaikan oleh Kang Aan Andrian, selamat siang. Melaporkan Jalan Majalaya, Ranca Ekek terjadi genangan. Untuk roda 2 lumayan nih, rada beresiko. Ketinggiannya 40 cm. Pukul 10.13 Kang Aan mengabarkan. Hatur nuhun Kang Aan. Mangga pendengar PR, hati-hati ya, Majalaya Ranca Ekek. Siang hari ini ada genangan ketinggiannya 40 cm. Roda 2 sedikit beresiko, sebaiknya cari jalur alternatif. Kan, barangkali bisa ditambahkan begitu ya, kalau jalan alternatifnya Majalaya Ranca Ekek ini bisa lewat mana. Karena kalau beresiko lebih baik mencari jalan lain ya. Jadi kalau Majalaya Ranca Ekek kira-kira bisa menggunakan jalur alternatif mana. Maka bisa ditambahkan, Kang Aan, hatur nuhun. Anda ketinggalan informasi terupdate? Ingin tahu berita terkini tentang Persib? Isu-isu terhangat yang lagi viral? Mau tips and trik tentang bisnis? Atau ingin tahu informasi terkait permasalahan publik? Gak usah khawatir, sekarang Anda bisa menyimak informasi dari PRFM secara visual di channel YouTube Radio PRFM 107,5 News Channel. Di YouTube kami, Anda akan tetap mendapatkan informasi akurat dan terpercaya. Untuk penambahan jumlah SMP karena lulusan SD itu tidak tertampung di Bandung Raya. Ya kita harus punya pikiran positif sampai itu bisa diolah, reduce, reuse, recycle. Dan responnya sangat baik dari masyarakat dan merasa terbantu. Dan juga tadi gayung bersambut dengan program bagaimana kita bisa mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat. Ingat, hanya di channel YouTube Radio PRFM 107,5 News Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Setiap perjalanan menjadi lebih aman bersama Suzuki Fronts. Suzuki Fronts menawarkan teknologi safety support seperti DSBS2, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Lane Keep Assist, RCTA, Lane Departure Warning, Vehicle Swaying Warning, LDP, Hill Hold Control, Parking Sensor, dan High Beam Assist. Suzuki Fronts dilengkapi dengan 360 view kamera, head-up display, tech body, 6 airbags, seatbelt pretensioners, ISOFIX, pedestrian safety, immobilizer and security alarm system, ABS, ESP, LED rear lamp, brilliant front lamp, dan masih banyak lagi. Suzuki
Fronx dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Menggunakan mesin 1,5 liter yang ringan, menjadikan Suzuki Fronx lebih ramah lingkungan sekaligus memberikan performa optimal. Suzuki Fronx menawarkan tipe GL, GX Hybrid, SGX Hybrid dengan berbagai pilihan warna mobil sesuai keinginan Anda. Tertarik untuk memiliki Suzuki Fronx? Ayo datang ke dealer Nusantara Jaya Sentosa. Suzuki Fronx, marvelous at every time. Tips and Trick, beragam ajaran dan saran pilihan di PRFM. Penyakit hipertensi merupakan salah satu penyakit yang perlu diwaspadai, sebab penyakit ini seringkali timbul tanpa adanya gejala. Oleh karena itu, berikut ini 3 cara untuk mencegah penyakit hipertensi. Pertama, konsumsi makanan rendah lemak dan kaya akan serat. Konsumsilah makanan seperti sayuran, buah-buahan, daging ayam, atau yogurt rendah lemak. Selain itu, pastikan Anda menghindari makanan yang mengandung minyak berlebih seperti gorengan. Kedua, kurangi asupan garam. Konsumsi garam secara berlebih dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi. Oleh karena itu, sebaiknya Anda membatasi asupan garam sebanyak 1 sendok teh per hari. Ketiga, olahraga secara rutin. Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan kenaikan berat badan dan meningkatkan risiko terjadinya hipertensi. Sebab semakin tubuh bertambah berat, semakin banyak juga darah yang dibutuhkan untuk memasok oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh. Hal inilah yang berpotensi meningkatkan tekanan darah. Oleh karena itu, pastikanlah Anda melakukan olahraga selama minimal 30 menit per hari. Itu dia 3 cara untuk mencegah penyakit hipertensi. Nantikan informasi lainnya hanya di PRFM. Tips and Trick, beragam ajaran dan saran pilihan di PRFM. Hati-hati pendengar, kawasan Majalaya Ranca Ekek siang hari ini, maksudnya ya, masih ada genangan setinggi 40 cm. Wilayah mana lagi yang terpantau masih ada genangan? Siang hari ini pukul 10:23, Anda bisa lengkapi informasinya, pendengar PR ya. Sementara itu menanggapi cuaca yang sedikit ekstrim dalam beberapa hari terakhir, pendengar, BMKG mengatakan musim kemarau basah diprediksi hingga Oktober 2025, waspada bencana hidrometeorologi. Pendengar, dikutip dari bmkg.go.id, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan hujan akan terus turun pada musim kemarau tahun ini. Hasil prediksi curah hujan bulanan menunjukkan anomali curah hujan yang sudah terjadi sejak Mei 2025 akan terus berlangsung dengan kondisi curah hujan di atas normal terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia sampai dengan Oktober 2025. Kepala BMKG Dwi Korita mengatakan melemahnya monsun Australia menyebabkan suhu muka laut di selatan Indonesia akan tetap hangat dan hal ini berkontribusi terhadap terjadinya anomali curah hujan tersebut. Selain itu, gelombang Kelvin yang terpantau melintas di pesisir utara Jawa disertai pelambatan dan belokan angin di Jawa bagian barat dan selatan memicu penumpukan massa udara, kemudian konvergensi angin dan labilitas atmosfer lokal terpantau kuat sehingga mempercepat pertumbuhan awan hujan. Dengan kata lain, faktor-faktor pemicu atau faktor-faktor pendukung terjadinya hujan ini masih bisa dilihat ya, sehingga sebagaimana disampaikan bahwa curah hujan ini masih akan terjadi, bahkan intensitasnya bisa semakin tinggi
sampai dengan bulan Oktober 2025. Hal ini bisa dipastikan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami curah hujan di atas normal dari yang seharusnya terjadi di musim kemarau atau bisa juga disebut dengan kemarau basah. Jangan jatuh. Benci jatuh. Aja. Jatuh. Tahun 2025 ini juga mengalami kemunduran 29% zona musim, terutama di wilayah Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, kemudian NTB dan NTT. Jadi untuk Anda yang seringkali bertanya, pendengar PR, ini sebenarnya musim apa sih? Musim kemarau atau musim hujan? Sudah dijawab ya oleh Ibu Dwi Korita, Kepala BMKG, pendengar, bahwa kita ini sebenarnya sedang berada di musim kemarau. Namun demikian, karena faktor pendukung hujannya masih tampak, lautnya juga masih hangat, kemudian tumpukan massa udaranya juga tinggi, sehingga berpotensi hujannya juga tinggi, sehingga meskipun kemarau, masih ada potensi hujan, bahkan intensitasnya tinggi. Sehingga bisa dikatakan kemaraunya jenisnya adalah kemarau basah, pendengar. Kurang lebih begitu ya, kemarau tapi hujan, pendengar ya. Informasi lainnya pendengar nanti kami akan sampaikan untuk bazar murah. Jadwal bazar murah di 30 kecamatan Kota Bandung. Usai jeda berikut. 80 tahun Indonesia merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ayo bersatu dan maju bersama PRFM. Lagu Hari Merdeka merupakan salah satu lagu nasional yang erat kaitannya dengan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Lagu ini dibuat sebagai bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Sosok di balik terciptanya lagu Hari Merdeka ialah Muhammad Hussein Mutahar, pria dengan nama lengkap Hussein bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar, lahir di Semarang pada tanggal 5 Agustus 1918. Semasa hidupnya, Hussein pernah bergabung dalam gerakan revolusi nasional dan ikut dalam pertempuran di Semarang. Usai Indonesia merdeka, Hussein sempat menempati beberapa jabatan penting seperti Sekretaris Panglima Angkatan Laut, Sekretaris Negara, dan Sekretaris Jenderal Luar Negeri. Salah satu jasa terbesar beliau adalah ketika dirinya menyelamatkan bendera asli Sangsaka Merah Putih di peristiwa agresi militer pertama di tahun 1947. Pada saat itu, Hussein diperintahkan oleh Presiden Soekarno untuk menyelamatkan bendera asli Indonesia yang dijahit oleh Fatmawati. Sebab Soekarno khawatir benda tersebut direbut oleh Belanda pada saat agresi militer. Hussein pun kemudian berhasil mengamankan dan menyelamatkan bendera Sangsaka Merah Putih hingga dapat berkibar kembali. Selain menjadi komposer lagu Hari Merdeka, Hussein juga dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia. Hal ini tidak lepas dari peran Hussein pada saat upacara pengibaran bendera peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946. Pada saat itu, Hussein mengusulkan kepada Presiden Soekarno bahwa pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih harus dilakukan oleh pemuda-pemudi dari seluruh penjuru tanah air. Hal inilah yang kemudian melahirkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Hussein wafat pada tanggal 19 Juni 2004 silam dan dimakamkan di TPU Kebon Jeruk, Jakarta Selatan. Selain Hari Merdeka, semasa hidupnya, Hussein juga menciptakan beberapa lagu nasional yang cukup populer. Beberapa di antaranya seperti lagu berjudul Syukur dan himne Pramuka. Itu
Itu dia informasi seputar Muhammad Hussein Mutahar yang merupakan tokoh di balik terciptanya lagu Hari Merdeka. 80 tahun Indonesia Merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ayo bersatu dan maju bersama PRFM. I love emas. I love emas. I love emas. Solusi jual emas. I love emas tempatnya. Emas patah bisa dibeli. Perhiasan rusak bisa dibeli. Emas sudah bisa dibeli dengan harga kini. Pelayanan ramah oh sudah pasti. Transaksi cepat tidak basa-basi. Dan cabang di mana-mana mudah dicari. I love emas. I love emas. I love emas. Solusi jual emas. I love emas tempatnya. Jual emas harga puas. Anda ketinggalan informasi terupdate? Ingin tahu berita terkini tentang Persib? Isu-isu terhangat yang lagi viral? Mau tips and trik tentang bisnis? Atau ingin tahu informasi terkait permasalahan publik? Gak usah khawatir. Sekarang Anda bisa menyimak informasi dari PRFM secara visual di channel YouTube Radio PRFM 107,5 News Channel. Di YouTube kami, Anda akan tetap mendapatkan informasi akurat dan terpercaya. Untuk penambahan jumlah SMP karena lulusan SD itu tidak tertampung Di Bandung Raya. Ya kita harus punya pikiran positif sampai itu bisa diolah, reduce, reuse, recycle. dan responnya sangat baik dari masyarakat dan merasa terbantu. Dan juga tadi gayung bersambut dengan program bagaimana kita bisa mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat. Ingat, hanya di channel YouTube Radio PRFM 107,5 News Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ke informasi lain terlebih dahulu pendengar. Nasib 700 satwa Bandung Zoo dipertaruhkan akibat dualisme manajemen yang berlarut. Ya pendengar, ini terkait kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo. Sejak konflik dualisme manajemen pecah pada 6 Agustus kemarin, sampai dengan saat ini, kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo masih ditutup. Sekitar 700 satwa di kebun binatang yang lahir dengan nama Bandung Zoologist Park ini dikhawatirkan menjadi terlantar. Ya, Humas Bandung Zoo dari manajemen lama Sulhan Syafi'i mengatakan petugas penjaga hewan atau zookeeper saat ini memang dibolehkan masuk selama dilakukan penutupan. Tetapi petugas juga melakukan pekerjaan lain yang bukan tugasnya karena karyawan lain tidak bisa masuk. Sulhan menekankan pihaknya berkomitmen untuk memelihara dan memenuhi pakan satwa maupun upah para karyawan. Meskipun demikian, ia berharap agar Bandung Zoo bisa segera dibuka karena yayasan kesulitan membiayainya karena penutupan otomatis berdampak pada adanya pemasukan. Sulhan Syafi'i mengatakan pemasukan terbesar Bandung Zoo berasal dari penjualan tiket pengunjung, kemudian sewa booth, tenan, dan restoran. Pada akhir pekan ataupun tanggal merah, juga diadakan banyak acara untuk menghasilkan pemasukan tambahan lainnya. Aan membenarkan mediasi dengan pihak manajemen baru saat ini memang berakhir buntu.
Ia juga menyayangkan tidak ada langkah lanjutan dari pemerintah Kota Bandung selaku pemilik aset lahan Bandung Zoo untuk menyelesaikan permasalahan dualisme pengelolaan. Ya, kemudian terkait permintaan manajemen lama agar satwa yang dipinjam dari Taman Safari dikembalikan, Aan tidak mempersoalkan. Ia mengatakan ada 21 satwa di Bandung Zoo yang berasal dari Taman Safari. Ya, Aan mengatakan silakan saja, tetapi dulu pihak manajemen lama itu membayar sekitar 4,2 miliar. Ia menambahkan pihaknya juga tidak begitu merisaukan dengan ancaman pencabutan izin lembaga konservasi pada Bandung Zoo oleh Kementerian Kehutanan mengingat Kebun Binatang Bandung tidak pernah bermasalah dengan perizinan. Ya, yang saat ini menjadi poin penting adalah nasib dari 700 satwa di tengah konflik dari kedua manajemen ini. Pendengar, membahas ini pendengar, saya akan berbincang bersama dengan Dedi Kurniawan, Koordinator Forum Komunikasi Kader Konservasi Jawa Barat atau FK3I, dan juga Ketua Dewan Daerah Walhi Jawa Barat, terkait FK3I akan membentuk tim membantu BBKSDA untuk melakukan pemantauan satwa di Bandung Zoo. Selengkapnya kita akan berbincang dalam konfirmasi PRFM untuk Anda, pendengar. Selamat siang, Assalamualaikum, Kang Dedi. Waalaikumsalam. Baik. Ya, Kang sehat, Dedi. Alhamdulillah. Sedem tapi natehnya. Suara saya jelas ya, Kang, ya, di sana ya? Jelas teh. Oke, Kang, tadi malam Bandung diguyur hujan, pagi ini juga masih cedem begitu ya. Kondisi Bandung Zoo juga masih cedem ini tampaknya. Gitu, Kang. Ini kan masih berlarut ya. Saat ini dibawa ke ranah hukum, menjadi teritorialnya kepolisian dan juga kejaksaan. Kalau dari FK3I begitu ya, artinya dari pihak yang sangat peduli dengan kondisi ini, terutama pada kondisi satwa di dalamnya begitu. Apa yang akan dilakukan, Kang? Kurang lebih. Ya, yang pertama mungkin kami tegaskan bahwa kami tidak akan turut terlibat dalam konteks konflik dua pengelola ya, yang sampai ke ranah hukum. Yang pertama itu. Yang kedua, hasil dari kemarin kami mengadakan Zoom meeting bersama para jaringan dan kawan-kawan relawan serta kader-kader konservasi di Jawa Barat. Hasil dari itu maka akhirnya dengan keswadayaan, dengan kemampuan dan kemauan kawan-kawan, kami sudah membentuk tim untuk memverifikasi, kemudian untuk mengunjungi setiap hari dan juga untuk memantau satwa-satwa yang ada di dalam kebun binatang di saat posisinya saat ini sedang ditutup. Kenapa kami melakukan hal tersebut? Karena kami melihat ada esensi politik versi kami. Bandung Zoo sengaja ditutup lama karena yang pengelola yang ada di dalam itu adalah pengelola yang tidak mempunyai kemampuan untuk tinggi untuk terus memberikan pakan melalui kasnya ya, karena nggak ada pemasukan, itu satu. Maka dari itu kami akan melakukan verifikasi dan sebagainya dan akan melakukan penggalangan dana kepada seluruh masyarakat Jawa Barat. Kami akan melakukan penggalangan dana untuk kepentingan pakan demi kesejahteraan dan keselamatan satwa titipan negara yang ada di Kebun Binatang Bandung. Itu yang akan kami lakukan. Namun sedikit juga kami mendapatkan informasi dari pihak BPKSDA Jabar bahwa kalau mau masuk ke sana pun tidak sembarangan katanya.
harus izin Polsek dan Polres. Padahal kami datang ke sana bukan mau ngapa-ngapain ya, mau ngasih makan dan sebagainya sesuai dengan regulasi yang ada, karena kami memahami kalau gajah nggak bisa makan semangka gitu ya. Gajah makannya apa gitu kan, binatang harimau makannya apa gitu dan sebagainya. Kami juga akan melakukan proses. Ya kami juga bagian dari orang yang paham ya, tadi kan kami punya keswadayaan, kami punya pemahaman dan membantu para kiper yang ada di sana bukan dalam konteks keberpihakan, mohon maaf ya, tapi dalam konteks bagaimana satwa ini tetap keamanan dan kesejahteraannya tetap terjaga gitu. Masih banyak sih guys, baterai 40-an. Yang kedua adalah 41, tinggal sih nggak terlalu banyak, tinggal dikit lagi. Ini kedua ya, kalau kita ke situ dulu. Menyesalkan pihak Kementerian Kehutanan dalam hal ini Menteri Kehutanan tidak melakukan apapun, karena seharusnya hal ini dimediasi oleh pihak Kementerian Kehutanan antara pengelola Yayasan Marga Satwa dengan Taman Safari Indonesia. Harusnya dilakukan mediasi di kementerian, Bu. Akan tetapi saya juga minta agar Bapak Wali Kota juga nggak terlalu cawe-cawe dalam konteks retribusi, dalam konteks hak atas tanah dan sebagainya dalam situasi yang sedang berkonflik. Justru saya harap Kang Farhan bersama kami membantu satwa agar bisa makan. Itu aja dulu. Setelah selesai konfliknya, baru kita baru silakan persoalkan terkait masalah retribusi dan sebagainya gitu kan. Karena kan sebetulnya dalam konteks konfliknya sudah ada yang tangkap Bu ya gitu kan. Dan dalam konteks penyidikan, akan tetapi Kang Farhan minta menteri mencabut izin. Ya kebayang nggak kalau izinnya dicabut, itu satwanya mau dibawa kemana gitu kan? Mau dibiarkan mati di sana atau mau dilepas liarkan? Karena pandangan kami itu nggak bisa dilepas liarkan karena sudah tidak memungkinkan. Kalau yang ketiga, apakah Kang Farhan mau bikin kebun binatang ataupun misalkan pakai APBN-nya mengelola begitu, itu kami juga nggak paham. Harapan kami sebetulnya Kang Farhan ada bersama kami melakukan proses penggalangan dana untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, dan saya juga akan mencoba menghubungi dari surat dan berkunjung ke Polrestabes untuk meminta izin agar kami bisa masuk, karena kami masyarakat sipil yang memang sebetulnya pandangan mereka mungkin tidak ada kepentingan ya gitu kan, gitu, karena mereka itu takut terhadap aturan gitu kan, yang berkepentingan ya yang ngelola PAN ataupun BKSDA gitu kan. Nah begitulah, karena ini informasi dari BKSDA, tidak sembarangan yang bisa masuk ke sana. BKSDA pun dibatasi hanya 2 orang katanya yang boleh ada di sana gitu. Begitu. Baik. Pendengar, saya masih bersama dengan Kang Dedi Kurniawan, Koordinator FK3I, Forum Komunikasi dan Kader Konservasi Jawa Barat, dan Ketua Dewan Daerah Walhi Jawa Barat. Artinya begini, kurang lebih konflik ini, di luar masalah konflik ini ada makhluk hidup yang memang harus diselamatkan dan diprioritaskan, begitu ya, Kang Dedi ya? Betul. Dan itu makhluk hidup itu titipan negara Bu ya. Iya. Milik kita semua gitu kan. Bukan milik Badung itu, bukan milik Taman Safari Bu. Mereka itu hanya mengelola. Jadi setiap binatang yang memang kemudian terjerat atau apapun, kemudian dievakuasi dan tidak bisa dilepas-liarkan, dia dititipkan di lembaga konservasi. Jadi Bandung Zoo, Taman Safari dan sebagainya itu namanya itu lembaga konservasi dalam konteks undang-undang KSDA Bu. Baik. Jadi ini satwa negara dan satwa kita semua Bu. Totalnya ada berapa sih, Kang, kalau misalnya data dari kemarin setelah bertemu dengan BKSDA begitu, totalnya ada berapa satwa yang saat ini memang kondisinya rentan tidak mendapatkan pakan begitu, Kang Dedi? Oke. Saya tidak akan informasi dari BKSDA memang banyak informasi bahwa ada satwa yang memang kelaparan, ada satwa yang memang ada satwa yang hampir mati dan sebagainya. Namun itu disanggah oleh BKSDA ya waktu kemarin itu gitu. Karena dan kami pun tidak akan memberikan data,
belum bisa memberikan data tersebut karena kami juga belum bisa masuk ke sana mengecek secara langsung gitu ya. Walaupun sebetulnya kami melihat yakin kalau misalkan ini ditutup dalam jangka waktu 1 minggu lagi, ya saya yakin kemampuan dari kawan-kawan yayasan di Yayasan Marga Satwa ini dapat punya kemampuan untuk memberikan pakan yang sesuai dengan kebiasaan dan aturan ya seharusnya gitu kan. Karena dia harus mengeluarkan kos terus tanpa ada pemasukan gitu kan. Tapi kalaupun dibuka ini akan jadi konflik lagi gitu kan. Begitu kan. Maka dari itu harapan saya adalah bagaimana kita pertama-tama dalam konteks penyelamatan, satu adalah melakukan verifikasi dan identifikasi satwa. Kita akan prioritaskan mana yang harus segera ditangani dan sebagainya. Yang kedua adalah kami akan melakukan penggalangan dana. Mudah-mudahan masyarakat Bandung dan masyarakat Jawa Barat dalam keadaan krisis moneter ini menyedekahkan sedikit hartanya untuk kepentingan satwa, makhluk hidup, satwa yang memang dimiliki oleh negara, yang dimiliki oleh kita semua. Dan yang ketiga juga kami meminta Kang Farhan juga sebagai wali kota, mari kita bersama-sama melakukan penggalangan dana di situasi kondisi konflik. Jangan memang Kang Farhan sempat minta dicabut dan sebagainya. Tolong bahasa-bahasa seperti itu juga dipikirkan, kalau dicabut nanti siapa yang ngurus gitu kan. Atau mungkin Kang Farhan sudah ada pengomong dari belakangnya, saya nggak tahu juga ya gitu kan. Ya, harapan kami adalah bagaimana satwa liar ini tetap diberikan keamanan dan kesejahteraan dalam animal welfare. Oke, artinya kalau tadi saya bertanya ada berapa, ini belum bisa terverifikasi karena berkunjung ke Bandung Zoo saja ini harus izin dari Polres dan juga Polsek. Artinya data sementara didapatkan dari BKSDA begitu ya, Kang Deddy ya? Betul, dan BKSDA juga kemarin tidak memberikan data valid, hanya memberikan data-data yang dimana media sosial menyatakan gitu kan bahwa ada satwa yang terancam kelaparan dan sebagainya. Saya juga nggak ngerti kan, itu juga Polsek, tapi kenapa ada aduan-aduan seperti itu. Nah makanya ini ada sedikit konflik. Kelihatannya kelihatannya pihak sebelah membiarkan mereka agar angkat bendera putih untuk dikelola karena mereka sangat memahami kemampuan gitu kan. Oke. Kalau untuk penggalangan dana sendiri, ini rencananya akan mulai dilakukan kapan? Ataukah penggalangan dana ini nantinya akan menunggu setelah pihak dari FK3I bisa masuk dulu ke Bandung Zoo, Kang Deddy? Enggak, penggalangan dana akan disebar mulai saat ini, sehingga pada saat kami bisa masuk pun kami sudah bisa melakukan membawa pakan untuk mempersiapkan pakan untuk hewan-hewan yang memang membutuhkan pakan gitu kan, dan akan berkoordinasi dengan pihak pengelola. Bukan berarti kami pro ya, tetapi juga akan berkoordinasi dengan pihak pengelola, pihak BKSDA dan pihak kepolisian. Dan jadi ada banyak aktor ya sebetulnya kan, ini urusan satwa liar. Ada direkturnya direktur yang membidangi masalah ini, yang memang juga tidak turun tangan di Kementerian Kehutanan. Dan satu lagi Bu, saya menegaskan terhadap Menteri Kehutanan dan Direktur KKH agar juga turun tangan dan menyedekahkan 50% gajinya untuk penggalangan dana dalam konteks memberikan pakan terhadap mereka. Jangan sampai dibiarkan yayasan yang sedang ambruk saat ini untuk bertanggung jawab untuk memberikan pakan tersebut karena mempertahankan pengelolaan. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan juga ya oleh Kang Deddy di awal bahwa sangat menyesalkan respon dari Kementerian Kehutanan yang seharusnya di kondisi seperti ini turun tangan mengambil alih kondisinya agar menjadi setidaknya memediasi kedua pihak yang berkonflik agar tidak berkelanjutan, begitu ya Kang Deddy ya? Ya betul Bu. Oke, baik. Kang Deddy, untuk yang penggalangan dana tadi kan disampaikan bisa mulai dari sekarang, begitu siapapun yang merasa peduli dengan kondisi satwa di Bandung Zoo bisa ikut terlibat di penggalangan dana ini. Ini informasinya bisa dilihat di mana Kang untuk yang penggalangan dana? 1 jam lagi kawan-kawan akan datang ke
ini untuk bikin poster, Bu. Jadi posternya akan saya sebar dan saya juga minta bantuan terhadap PRFM sebagai kawan dan mitra media kami juga untuk turut bantu menyebarkan poster tersebut. Di sana ada apa namanya tagline, ada juga nomor rekening lembaga yang mungkin bisa masuk. Kemudian juga kami juga melihat situasi ini, konteksnya adalah bagaimana juga transparansinya akan kami bangun dengan yang transfer itu harus memberikan bukti transfer gitu. Oke. Nanti ada informasinya di Instagramnya mana, Kang? Di Instagramnya FK3I atau mana? Dia FK3I sama di Wali. Oh, oke. Instagramnya FK3I apa, Kang, kalau boleh disampaikan? FK3I Jabar, Bu. Oh, kalau Walhi juga sama ya, berarti yang Walhi Jabar ya? Iya, Kang, ya? betul. Oke. Berarti nanti tinggal pendengar PR, wargi Jawa Barat, atau siapapun yang peduli terhadap kondisi Bandung Zoo saat ini, terutama kondisi satwa di dalamnya, boleh cek Instagramnya FK3I dan juga Instagramnya Walhi Jawa Barat begitu ya, untuk penggalangan dana. Ini prioritasnya sekali lagi adalah untuk pakan satwa-satwa yang saat ini berada di dalam Bandung Zoo ya, Kang Dedi ya. Oke. Baik, terakhir nih Kang Dedi, dengan kondisi seperti ini, karena saya pikir bicara soal Bandung Zoo, ini semua punya keterikatan emosional ya dengan Bandung Zoo begitu. Apa yang bisa disampaikan untuk warga Bandung Raya, warga Jawa Barat khususnya yang sedang mendengarkan siaran ini, agar sama-sama kita bergandengan tangan mengumpulkan dana untuk pakan satwa-satwa yang ada di sana. Mangga, Kang Dedi. Yang pertama, Bandung Zoo atau yang saya kenal sebagai kebun binatang Bandung, itu adalah kebun binatang tertua dan pertama di Indonesia. Juga konteksnya adalah bagian dari kawasan yang memang heritage, resapannya cukup tinggi, tanpa saya melihat itu lahan siapa ya. Itu maka dari itu saya berharap dan meminta terhadap masyarakat agar peduli terhadap peduli terhadap situasi saat ini dengan satwa yang ada di dalamnya dan kawasan yang ada di sekitarnya tetap seperti itu. Jangan sampai jadi hotel nanti, Bu. Jangan sampai jadi mall, jangan sampai jadi apartemen dan sebagainya, Bu. Aneh tapi rasanya ya kalau jadi hotel di situ ya, Kang ya. Nah, itu, Bu. Itu dia. Berpuluh-puluh tahun kita tahu daerah situ sangat hijau begitu ya. Oke. Betul, baik. Bu. Baik, artinya dalam 1 jam ke depan kita akan lihat informasinya di Instagram FK3I dan juga Walhi Jabar. Kang Dedi, hatur nuhun waktunya siang hari ini. Semoga langkah ini bisa setidaknya begitu ya, menjaga satwa-satwa yang ada di Bandung Zoo tetap dalam kondisi sehat dan juga baik-baik saja begitu ya, di luar konflik kepentingan yang saat ini sedang terjadi. Nuhun Kang Dedi waktunya ya siang ini. Sehat selalu. Kang, Ibu, salam kami mangga sampurasun. Sampurasun rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 poin yang tadi disampaikan oleh Kang Dedi ini dari FK3I dan dari Walhi Jabar. Yang pertama adalah agar satwanya tetap terjaga, tidak mau terlibat dengan konflik di antara 2 manajemen pengelola Bandung Zoo. Yang paling penting adalah bagaimana satwanya ini bisa makan, kurang lebih begitu ya pendengar PR, bisa makan, tetap hidup, karena satwa-satwa ini adalah titipan negara begitu ya, yang dititipkan ke lembaga-lembaga konservasi begitu. Yang kedua adalah menyesalkan Kementerian Kehutanan dan juga Direktur KKH tidak melakukan apapun di konflik ini, padahal seharusnya turun tangan, setidaknya jadi mediator untuk 2 pihak yang berkonflik saat ini. Untuk Anda yang juga peduli dengan satwa-satwa yang berada di Bandung Zoo di tengah konflik saat ini, karena Bandung Zoo kan masih ditutup ya pendengar PR, Anda bisa cek nanti informasinya bisa menggalang dana kemana, karena ini juga tentunya melibatkan aparat begitu ya untuk monitor dan juga kontrolnya. Ada di Instagram FK3I dan juga Walhi Jabar pendengar PR ya. Kang Dedi Kurniawan baru saja berbagi informasi untuk Anda. Sekali lagi gerakan penggalangan dana untuk pakan satwa di Bandung Zoo di tengah konflik 2 manajemen yang saat ini terus berlarut-larut pendengar PR.
Voice PRFM. Mendengar pakar bicara. Sebanyak 8 organisasi sekolah swasta mengajukan gugatan terhadap pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gugatan tersebut diajukan usai Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, memutuskan untuk menambah jumlah rombongan belajar atau rombel menjadi 50 siswa per kelas di sekolah negeri. Kebijakan ini dinilai dapat merugikan keberlangsungan dari sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI Ubaid Matraji mengkritisi kebijakan Deddy Mulyadi yang seolah-olah hanya memprioritaskan sekolah negeri. Menurut Ubaid, seharusnya Pemprov Jabar dapat merangkul seluruh pihak untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi masalah pendidikan. Jadi menurut saya seakan-akan Gubernur Jawa Barat ini hanya memikirkan sekolah negeri gitu ya. Tidak melihat aktor-aktor pendidikan yang lain di Jawa Barat selain dengan sekolah negeri gitu. Hah? Itulah yang menyebabkan Kenapa? Kenapa sampai Enggak berapa? 2025 dan SPMB terakhir Jadi ya nih aku mau baik dah. mengurangi angka anak tidak sekolah di Banget Jawa nih Barat, udah. tapi justru bertambah Wah, ini banyak pengen di gitu sini ya. aja biar dekat sama rumah. Kalau aku lagi disuruh udahan, guys. Aku Merangkul semua pihak untuk membicarakan bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi problem anak tidak sekolah di Jawa Barat gitu ya. Jadi jangan kemudian gubernur seperti Superman bikin aturan-aturan sendiri, Ini mau nih, kebijakan mau pulang ke rumah deket kok. Jawa Barat, merugikan aktor-aktor pendidikan Jawa Barat yang lain seperti guru di sini dan juga doang. sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat. Menurut Ubaid, gugatan yang diajukan kepada Pemprov Jabar merupakan bentuk adanya ketidakadilan dalam kebijakan yang diambil. Untuk itu, Ubaid pun mendorong Deddy Mulyadi untuk menyusun langkah strategis dalam mengatasi permasalahan. Ini aku mau simpen bang dulu. Deket kok. Bagi Pak Gubernur bahwa ada tanggung jawab yang lebih besar yang itu dipikirkan secara sistematis, disusun secara strategis. Bagaimana mengatasi Jawa Barat yang sampai hari ini Gula. Walaupun aku mengembangkan butuh waktu. anak tidak sekolah di Indonesia gitu ya. Jadi menurut saya ini penting juga gugatan ini setidaknya bisa mengingatkan Gubernur bahwa ada yang tidak beres di Jawa Barat, ada yang bermasalah di Jawa Barat, ada diskriminasi, ada dikotomi, ada layanan pendidikan yang tidak berkeadilan di Jawa Barat. Itu dia informasi dari Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI Ubaid Matraji dalam menanggapi 8 organisasi sekolah swasta yang mengajukan gugatan terhadap pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya ini mau nih, mau udah. Voice PRFM. Apa nih guys? Mendengar pakar bicara. Ini mau nih. Udahan menyerang guys. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan Ya bentar lagi lah, tanggung. layanan transportasi massal yang beroperasi mau nih. di Kota Bandung. Habis simpen barang kok, udah mau keluar. Bandung Raya akan menghubungkan wilayah barat dengan timur Kota Bandung. Dan kedua, wilayah utara dengan selatan Kota Bandung akan dilayani oleh transportasi massal monorail. Farhan menjelaskan layanan monorail ini merupakan proyek. Oke guys, jadi sekian dulu video saya dan bermain game Minecraft ini bersama Abi. Jangan lupa komen, share, dan subscribe yang akan juga notifikasinya ditunggu di video selanjutnya. Aku Andromain Sempurna pamit, sampai jumpa lagi. Dadah. Anda harapkan kita akan bisa membangun dan mengoperasikan tulang punggung transportasi umum, yaitu yang menghubungkan antara timur dan barat, utara selatan. Jangan. Itu bukan yang keluar. Ya udah dah, ya dah, ya. Dadah.